Shalom Alhem Besem Yesua Hamasia, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu kembali dengan saya kali ini, di mana saya akan berbagi satu topik yang sangat menarik, karena selama ini ternyata banyak sekali umat Kristen yang katanya mengaku Allah Tritunggal atau yang kita kenal dengan Trinitas, banyak dalam menjelaskan makna Tritunggal ini bingung. Dan kalaupun mereka menjelaskannya, ternyata mereka itu menjelaskan dengan cara yang salah. Dan alangkah terkejutnya kita karena mereka menjelaskan ternyata dengan cara yang salah atau dengan cara bidat Sabelian. Nah, oleh karenanya mari kita belajar pada hari ini dengan topik, tahukah Anda ternyata Anda bidat Sabelian jika punya keyakinan Bapa sama dengan Yesus dan Bapa sama dengan Roh Kudus dan Yesus sama dengan Roh Kudus. Apa Sabelian? Seorang presbiter abad ketiga bernama Sabelius mulai menekankan di gerejanya, mungkin di Roma, keesaan Tuhan sebagai lawan dari tiga kesatuan Tuhan, Trinity, Trinitas, atau Tritunggal. Faktanya, Sabelius melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara pribadi ketuhanan, yang Tuhan memanifestasikan dirinya pada waktu yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda dalam tiga mode atau modus atau aspek yang berbeda. Ajaran ini yang disebut dengan Sabelianisme tumbuh dari bentuk-bentuk awal monarkianisme modalistik. Bagaimana dengan pandangan Sabelius mengenai Tuhan? Menurut Sabelianisme, Tuhan bermanifestasi sebagai Bapa pada saat penciptaan, sebagai anak dalam penebusan, dan sebagai Roh Kudus dalam pengudusan. Selama bertahun-tahun, Sabelianisme cukup populer di beberapa bagian dunia, tetapi akhirnya dinyatakan sebagai bidah atau bidat, dan Sabelius dikucilkan pada tahun 2020 Masehi. Menurut Sabelian, Bapa yaitu pada masa karya penciptaan. Lalu saat dia berinkarnasi menjadi manusia, dipanggil Yesus pada saat karya penebusan. Lalu setelah dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus, yaitu pada saat karya pengudusannya. Ya, pada hari-hari ini gereja Tuhan hidup. Nah, dengan demikian Sabelius memahami bahwa Bapa itu sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus. Jadi, ketiganya ini sebenarnya pribadi yang sama menurut Sabelius. Jadi, menurut pandangan Sabelian, Tuhan itu esa dan satu pribadinya. Hanya saja dia menampakkan diri pada mode-mode atau modus-modus yang berbeda. Ya, seolah-olah seperti memakai topeng. Ya, pada saat penciptaan dia memakai topeng Bapa, pada saat penebusan dia memakai topeng Yesus, dan pada saat pengudusan dia memakai topeng Roh Kudus. Nah, siapa penentang Sabelianisme? Salah satu penentang Sabelianisme adalah Hippolytus dari Roma, sejaman dengan Sabelius. Hippolytus menulis melawan bidah Sabelianisme dalam bukunya Philosophia atau Reputation of All Heresies. Tertullian juga sangat menentang Sabelianisme dengan menunjukkan kesalahannya, yaitu Patripasianisme atau ajaran yang menyatakan bahwa Bapa menderita dengan putra di kayu salib. Jadi Bapa itulah yang disalib di kayu salib. Para pemimpin Kristen lainnya yang melawan Sabelianisme termasuk Dionysius dari Alexandria dan Basil the Great. Sabelianisme muncul lagi selama masa reformasi dalam pengajaran Michael Servetus dan baru-baru ini di Swedenborgianisme. Label berbeda, kebohongan sama, dan di Indonesia seorang YouTuber setiap hari dikunjungi ribuan view dengan kesaksian murtadin yang juga memiliki pandangan Sabelian. Jadi beliau mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus, hanya fungsinya. Ya, beliau mengatakan 3 fungsi. Bagaimana cara baptis Sabelianisme? Pembaptisan Sabelian dilakukan dalam satu nama saja, yaitu nama Yesus, bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi mereka membaptis di dalam nama Yesus. Itulah ciri baptis Sabelianisme. Memaksakan formula non-Tritunggal, mengabaikan kata-kata Yesus yang menekankan sifat Tritunggal Allah dalam Matius 28 ayat 19. Jadi Trinitas
itu mengatakan bahwa ketiga pribadi ini berbeda, tidak sama. Walaupun jelas Allah itu tetap Esa, tapi dia Esa dalam ketritunggalannya. Dalam Matius 28 ayat 19 berkata, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi dalam 3 nama, bukan satu, hanya dalam nama Yesus. Sabellianisme adalah penyangkalan yang tidak alkitabiah tentang perbedaan kekal di antara pribadi Tritunggal. Pada satu tingkat, mudah untuk melihat mengapa Sabellianisme begitu populer selama berabad-abad. Tentu saja jauh lebih mudah untuk memahami Sabellianisme daripada memahami doktrin alkitabiah tentang Tritunggal. Jadi, kenapa banyak orang yang mengaku sebagai Tritunggal, tetapi cara menjelaskannya ya itu seperti Sabellian, seperti bidat Sabellian, karena ternyata menjelaskannya lebih mudah. Mereka mengatakan ya hanya ada satu Tuhan, Yesus. Jadi Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Itu lebih mudah dan lebih masuk akal. Tapi yang benar adalah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda. Walaupun sulit untuk menjelaskannya, tetapi kita harus yakin bahwa ketiga pribadi ini adalah berbeda, walaupun dalam satu esensi hakikatnya adalah Esa. Namun, Alkitab menampilkan Tuhan sebagai satu Tuhan dan juga berbicara tentang 3 pribadi. Meskipun sulit untuk dipahami, Tritunggal adalah kebenaran. Itu credo Athanasia menyatakannya dengan baik. Kami menyembah satu Tuhan dalam Tritunggal dan Tritunggal dalam kesatuan. Tidak mengacaukan orang atau membagi substansi. Karena ada satu pribadi Bapa, yang lain dari Putra, dan yang lain dari Roh Kudus. Jadi Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Namun mereka bukanlah 3 Tuhan, tapi satu Tuhan Esa adanya. Atau dengan kata lain, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Nah, bagaimana cara penyampaian penjelasan Sabellianisme? Inilah banyak yang digunakan oleh orang Kristen yang mengaku Tritunggal, tetapi mereka salah menjelaskan bagaimana ketritunggalan Allah yang Esa itu. Mereka sering menggunakan contoh atau perumpamaan berikut. Di rumah Anda disebut Bapa oleh anak-anak Anda. Lalu ketika Anda pergi ke tempat Anda bekerja, maka di kantor Anda disebut bos oleh karyawan atau bawahan Anda. Tetapi istri Anda akan memanggil Anda suami. Mereka mengatakan bahwa Anda adalah tetap satu pribadi, tetapi dipanggil dengan panggilan yang berbeda oleh orang-orang pada waktu yang berbeda. Sehingga mereka mengatakan, jadi Anda adalah satu pribadi, hanya saja dipanggil berbeda saat waktu yang berbeda. Anda satu pribadi, namun Anda dipanggil dengan panggilan yang berbeda, yaitu Bapak, suami, dan juga bos. Nah, demikianlah mereka mengartikan atau memahami Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Bahwa Bapa itu adalah Yesus itu sendiri, dan Roh Kudus juga adalah Yesus. Sehingga mereka mengartikan bahwa Tuhan itu Esa, dan Tuhan itu hanya Yesus. Hanya saja dengan modus atau penampakan yang berbeda-beda di waktu yang berbeda. Sehingga mereka meyakini bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu adalah Yesus saja. Nah, cara pandang ini tanpa disadari oleh kita hari-hari ini bahwa masih banyak orang Kristen yang tidak mengerti atau tidak mengenal Tuhan yang mereka sembah. Sehingga mereka mengatakan bahwa pandangan ini adalah pandangan bidat dan salah. Karena kebenarannya Tuhan Tritunggal yang Esa itu bukanlah satu pribadi tetapi 3 pribadi yang Esa. Bapa bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jelas bahwa hati-hati Anda menjelaskan tentang Tritunggal. Ternyata banyak jemaat Tuhan yang belum paham tentang Trinitas atau Tritunggal. Mereka masih mengartikan bahwa Yesus itulah Bapa, Yesus itu adalah Roh Kudus. Sehingga akan salah nantinya, berarti dengan demikian bahwa yang disalib adalah Bapa. Tentu ini adalah salah. Pertanyaannya, di manakah posisi Anda saat ini? Pastikan Anda bukan bidat. Salam Trinity, Allah Tritunggal yang Esa.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga pengajaran singkat ini memberkati kita dan kita tahu bagaimana Allah Tritunggal yang hakiki, yang Alkitabiah. Terima kasih, jangan lupa bantu like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel dan bagikan kepada banyak orang sehingga mereka juga tercerahkan dan tidak salah dalam memahami dan mengenal Allah yang Esa itu. Shalom.